Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kesempatan sehingga dua nikmat Allah ini kita bisa gunakan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan tema ternyata bukan keramat. Ya, inilah judul kita, ternyata bukan keramat. Judul ini kita sampaikan setelah kita melihat kenyataan di masyarakat kita masih banyak orang yang masih belum bisa membedakan antara keramat dengan bukan keramat. Bahwa yang berkembang di masyarakat kita pemahaman bahwa yang disebut dengan keramat adalah orang-orang yang bisa memiliki kesaktian-kesaktian, ya, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air, dia bisa berjalan di udara, dan berbagai kesaktian-kesaktian yang lain yang mereka menganggapnya sebagai keramat. Padahal sebenarnya dalam pandangan syariat itu bukan keramat. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, dalam hal ini kita bisa bacakan penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim, ya. Saat beliau menafsirkan firman Allah yaitu surah Al-Baqarah ayat 35, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa salah seorang murid dari Imam Syafi'i yang bernama Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi bertanya kepada Al-Imam Syafi'i. Jadi Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi ini menyampaikan satu ucapan dari salah seorang guru Imam Syafi'i, yaitu yang bernama Al-Lais bin Sa'ad. Jadi kita ketahui bersama para pemirsa ACTV bahwa Al-Imam Syafi'i ini punya banyak guru, dan salah seorang guru beliau yang ada di Mesir tapi tidak sempat berguru langsung memang, tetapi Al-Imam Syafi'i berguru kepada murid-muridnya dari Al-Lais bin Sa'ad ini, ya, di Mesir. Dan saat itu murid Al-Imam Syafi'i yang kita sudah sebut namanya tadi, yaitu Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, bertanya kepada Al-Imam Syafi'i berkaitan dengan ucapan dari Al-Lais bin Sa'ad. Kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, kana Al-Lais bin Sa'ad yaqul, Lais bin Sa'ad mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Apabila kalian melihat ada seseorang dapat berjalan di atas air, maka janganlah kalian tertipu olehnya sehingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah ucapan dari Al-Lais bin Sa'ad yang ditanyakan kepada Al-Imam Syafi'i oleh murid beliau tadi. Faqala Syafi'i, maka berkata Al-Imam Syafi'i, qassara Al-Laitsu rahimahullah, Al-Lais bin Sa'ad masih kurang. Jadi ucapan Lais bin Sa'ad yang luar biasa bagus ini ternyata masih dianggap kurang oleh Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Syafi'i, bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'al kitab was sunnah. Kata Imam Syafi'i, bahkan apabila kalian melihat ada seseorang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, di atas langit, fala taghtarru bihi, maka janganlah kalian tertipu olehnya, hatta ta'ridu amrahu 'al kitab was sunnah, sehingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ucapan Al-Lais bin Sa'ad itu dianggap masih kurang oleh Al-Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i menambah dengan wa yatiru fil hawa, terbang di atas udara. Apabila kalian melihat ada seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara, fala taghtarru bihi, maka janganlah kalian tertipu olehnya, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sehingga kalian menimbang perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini para pemirsa CTV yang Allah muliakan. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juga menyatakan bahwasanya kejadian-kejadian luar biasa itu bukan menunjukkan bahwasanya hal tersebut sebagai ciri dari kenabian. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kita boleh bacakan di sini. Dalam kitab ini di juzuk yang ke-7 Al-Juz'us Sabi' Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, "Anna alladhi istaqarra 'inda al-'ammah anna kharqa al-'adah yadullu 'ala anna man waqa'a lahu dhalika min awliya'illahi ta'ala wa huwa ghalatun mimma yaquluhu." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya kharqul 'adah, kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang, atau bentuknya bisa disebut dalam bahasa yang lain kesaktian-kesaktian, itu menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kejadian luar biasa itu atau kesaktian atau keganjilan dan keanehan itu sebagai salah seorang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa huwa ghalatun mimma yaquluhu. Dan itu adalah kesalahan dari orang yang mengatakan hal tersebut. Itu bukan ciri kenabian, itu bukan tanda kewalian seseorang. Bahwa seseorang itu tidak disebut wali kalau dia bisa menampilkan keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Tetapi kata beliau, keganjilan dan keanehan itu baru bisa disebut sebagai ciri kewalian apabila orang yang melakukan hal tersebut berpegang teguh kepada perintah-perintah syariat dan meninggalkan larangan-larangan dari syariat. Nah, kata beliau berikutnya, fa innal khariqa qad yadhharu ala yadil mubtil min sahirin wa kahinin wa rahibin. Karena keanehan-keanehan itu, keganjilan-keganjilan itu, kesaktian-kesaktian itu terkadang juga bisa muncul pada orang-orang batil. Ya. Siapa yang disebut oleh beliau orang batil itu? Min sahirin. Contohnya adalah tukang sihir. Tukang sihir pun bisa melakukan keanehan-keanehan itu, keganjilan-keganjilan tersebut, kesaktian-kesaktian itu. Ya. Wa kahinin, dan dukun-dukun. Dukun-dukun kadang juga bisa melakukannya. Warahibun, bahkan pendeta pun bisa. Pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama yang lain juga bisa melakukan peristiwa-peristiwa yang aneh, yang ganjil, dan sakti dan seterusnya. Maka kata beliau rahimahullah, fayahtaju may yastadillu bidzalika ala walayati awliya'illahi ta'ala ila fariqin. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadikan peristiwa yang luar biasa itu, kesaktian-kesaktian itu sebagai dalil terhadap kewalian, maka orang itu membutuhkan fariq, membutuhkan pembeda. Karena kalau dilihat hanya pada sisi kesaktian saja, keanehan-keanehan dan keganjilan-keganjilan saja, itu tidak menunjukkan itu wali seperti yang kita sebut tadi. Karena keganjilan, keanehan dan kesaktian itu bisa juga terjadi pada sahir, kahin dan rahib, ahli sihir, dukun dan pendeta. Wa aula ma dzakaruhu ayyukhtabara halu man waqa'a lahu dzalik. Nah, maka kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka yang paling utama sebagai pembeda yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meneliti keadaan orang-orang yang mengalami hal tersebut. Orang-orang yang bisa menampilkan kesaktian-kesaktian, keganjilan-keganjilan dan keanehan itu, kita harus teliti keadaan orang itu, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyati wan nawahi kana dzalika alamata walayatihi. Wa man la fala wabillahi taufiq. Seandainya orang-orang yang mengalami kesaktian-kesaktian, keganjilan dan keanehan tersebut berpegang teguh dengan perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat, maka itu memang sebagai bukti, sebagai tanda orang itu sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa man la fala.
Jika orang itu tidak berpegang teguh dengan perintah-perintah syariat, tidak meninggalkan larangan-larangan syariat, maka keganjilan dan keanehan yang ada pada dirinya itu bukan sebagai bukti ia sebagai wali Allah, tapi mungkin saja dia adalah wali syaitan. Wabillahi taufiq. Milik Allah lah taufik itu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, juzuk yang ke-7. Jadi menjadi sangat jelas bagi kita dari penjelasan para ulama-ulama ini, dari kita sebutkan pada awal, iaitu ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian ucapan Al-Laits bin Sa'ad, ya, salah seorang dari gurunya Al-Imam Syafi'i, meskipun tidak berguru langsung, tapi Al-Imam Syafi'i pernah berguru dengan muridnya Laits bin Sa'ad di Mesir. Jadi ketika beliau datang ke Mesir, beliau belajar kepada muridnya dari Al-Laits bin Sa'ad, dan kita sudah ketahui bagaimana pendapat Al-Laits bin Sa'ad berkaitan dengan tema yang kita sampaikan ini. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.